Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Pulau Wanita, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Ketika hendak merebahkan tubuhnya, ia merasa seperti ada seseorang yang berada di ranjang itu, di bagian punggung Tommy, dan hampir saja Tommy menekannya. Ketika Tommy menoleh, ternyata tidak ada siapa-siapa. Tommy makin takut, lalu pergi keluar dari kamar. Tommy akhirnya duduk di atas kursi. Mas gak istirahat? Gimana mas istirahat? Sedangkan mas aja selalu dihantui loh. Maaf ya mas ya, bukan salah kamu dek. Oke, beralih ke Nonde. Akhir-akhir ini Nonde memang dihantui juga, namun ia menyembunyikan ketakutannya. Ketika Nonde menyisir rambut, tiba-tiba ada bau darah di sekitar kamarnya. Dan tiba-tiba ada muncul tangan dari arah belakang. Tangan itu berada di sebelah kanan dan kiri Nonde. Dan tangan itu memegang mulut Nonde dan melebarkan mulut Nonde seperti ingin merobeknya. Nonde ingin berteriak, namun suaranya seperti tak terdengar oleh siapapun, termasuk dirinya sendiri. Berjalan cukup lama hingga akhirnya Nonde pun jatuh pingsan. Ketika Nonde terbangun, lemari Nonde habis terkena percikan darah dan ada sebuah tulisan yang berbunyi, "Kau akan mati." Nonde ingin berteriak, namun dia menahannya karena dia tidak mau ada yang mendengar. Nonde pun menutup mukanya menggunakan bantal. "Pergi kau! Untuk apa kau kemari?" ucap Nonde. Kaki Nonde pun ditarik, lalu dihempaskan ke sana kemari. Nonde melayang, lalu dilempar ke arah pintu kamar. "Ah!" teriak Nonde. Sedangkan Nina dan Tommy sibuk berbincang sehingga tak mendengar apa-apa. "Pergi kau! Pergi!" Tubuh Nonde semakin lemas tak berdaya. Tulangnya seperti sudah rapuh. Memar sudah memenuhi tubuh. Keesokan harinya, Tommy dan Nina pergi ke arah laut. Ternyata mereka mempunyai rencana untuk membuat perahu agar bisa pergi dari pulau itu. Ketika mereka sudah di ambang pintu, tiba-tiba Nonde menghampiri mereka dan berkata, "Mau kemana kalian?" Ibu, kita mau jalan-jalan bu." "Jalan-jalan kemana? Ayo masuk. Kalian jangan berani untuk keluar rumah." Kali ini nada Nonde kian semakin mengeras. "Tapi bu, kita bosan di rumah terus," kata Nina. "Ya sudah, tapi jangan lama-lama." Mereka pun akhirnya pergi. Sesampai di tepi laut, mereka mencari bahan untuk membuat perahu. 1 jam 2 jam belum kelar-kelar tugasnya, dan Nina pun mengajak Tommy untuk pulang. Ia takut jika ibunya akan marah. "Mas, kita pulang yuk. Besok kita lanjut lagi. Biar kita simpan saja dulu di semak-semak atau di mana kek. Aku takut mas, kalau ibu akan marah."
Iya, ya udah, kita pulang. Mereka pun akhirnya pulang. Singkatnya, setibanya di rumah, mereka melihat Nonde yang terhempas jatuh dari atas rumah. Nina pun kaget dan langsung menghampiri Nonde. Ibu nggak apa-apa? Tommy pun menggendong Nonde dan dibawa ke kamar. Ya Allah, Ibu kok bisa gini? Ibu nggak apa-apa kok. Tiba-tiba saja Nonde melihat sosok laki-laki berada di belakang Tommy. Nonde pun memejamkan matanya. Ibu istirahat ya, kita mau keluar dulu. Nonde hanya menganggukkan kepalanya. Kini Nonde hanya berdua dengan sosok laki-laki itu. Laki-laki itu pun mulai mendekat, dan ia pun mulai berkata, itu belum apa-apa. Kau harus menerimanya semua. Nonde ketakutan dan melempar bantal ke arah laki-laki itu. Untuk apa? Untuk apa kau melemparku? Pergi. Mau apa kau? Aku mau kau mati. Enggak. Aku gak mau mati, teriak Nonde. Jika kau tidak mau mati, maka hidupkan aku. Nonde kini melayang. Kakinya di atas, kepalanya pun berada di bawah, seperti sosok laki-laki yang digantung kemarin. Lalu Nonde pun dilempar ke arah lemari. Kacanya pecah karena terhempas oleh tubuh Nonde. Tubuh Nonde pun terluka. Rasanya seperti tertusuk-tusuk kaca. Tetesan darah jatuh ke lantai. Ampun. Tidak ada kata ampun. Kau harus merasakan apa yang aku rasakan. Kau tak akan bisa melarikan diri. Darah yang keluar dari hidung Nonde kini mengental. Nonde merasa ajal sudah akan menjemputnya. Suara teriakan dan barang pecah membuat Nina dan Tommy kaget. Lalu mereka pun bergegas untuk menghampiri Nonde. Ibu kenapa, Bu? Bu, teriak Nina dari luar kamar. Ibu, buka pintunya, Bu. Mas, dobrak pintunya, Mas, pinta Nina. Tommy pun mendobrak pintu kamar. Anehnya, Nonde sudah berada di atas ranjang, ditutupi oleh selimut, dan lemarinya pun terlihat baik-baik saja. Ibu nggak apa-apa, Mas. Tapi tadi aku dengar suara ribut-ribut loh di sini. Iya, Mas juga dengar. Akhirnya mereka pun kembali ke kamarnya. Apa kita ajak sekalian ibu ke kota ya? Ah? Ke kota, Mas? Iya. Aku sebenarnya takut ibu gak mau. Ketika ibu tahu kita mau pergi, pasti ibu gak izinin kita untuk pergi, Mas. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba jendela kamar terhempas begitu kencang. Sontak mereka pun kaget. Angin begitu kencang, langit menghitam, hujan. Iya, hujan sontak langsung turun dengan teramat deras. Nina segera menutup jendela. Ketika hendak menutup, Nina melihat sosok anak kecil yang berlumuran darah. Jalannya terlihat pincang. Tulangnya seperti sudah patah-patah. Mukanya pun hancur, sulit untuk dijelaskan. Anak kecil itu pun melirik tajam ke arah Nina. Nina pun langsung merinding dan terpental kaget. Hah? Dek, adik kenapa? Ada apa, Dek? Ada anak kecil di bawah. Ya wajar lah, mungkin dia lagi mandi hujan. Mukanya hancur, Mas. Adik takut. Nina merintih ketakutan.
dan Tommy pun cepat-cepat menutupi jendela. Ketika menoreh ke arah belakang, ternyata anak kecil itu ingin memegang pundak Nina. Keesokan harinya, Tommy dan Nina bergegas pergi untuk menyelesaikan perahunya. Oke, kita beralih ke Nonde. Nonde memuntahkan darah ketika hendak memakan nasi. Ketika nasi sudah berada di dalam mulut, nasinya sontak saja berubah menjadi belatung. Ketika hendak memuntahkannya, ternyata sudah berubah menjadi darah. Nonde terkejut bukan main. Dia berteriak histeris. Apa ini? Ah! Bruk. Nonde langsung terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketika Nonde terbangun, Nonde sudah berada di atas pohon yang kemarin terdapat beberapa laki-laki yang tergantung. Nonde digantung bersama para laki-laki itu. Kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Nonde berteriak sekencang mungkin. Tolong turunin aku. Percuma kau berteriak. Tak satu pun orang yang akan bisa mendengarmu. Mau apa kau? Aku mau kau mati sepertiku. Darah mengalir dari sekujur tubuh hingga jatuh melalui mulut dan hidung Nonde. Nonde menangis, namun tak ada yang memperdulikan dia. Semua laki-laki yang digantung itu marah besar terhadap Nonde. Bakar dia, bakar saja, kata beberapa laki-laki yang pernah digantung oleh Nonde dan teman-temannya. Ampunilah aku mohon. Dengan suara yang lemas, tiba-tiba api menyala dari arah bawah. Apinya begitu besar sehingga mengenai kepala Nonde. Hah, panas. Tolong, ampun, ini panas. Ampun. Tali yang diikat di kaki Nonde pun terlepas. Dan akhirnya Nonde terjatuh ke api yang sangat panas itu. Nonde pun pingsan. Ketika ia terbangun, dia sudah berada di atas ranjang. Tubuhnya dipenuhi oleh keringat. Tubuhnya kian melemas. Nonde tak mampu untuk bangkit. Rasanya semua itu seperti benar-benar terjadi. 1 jam kemudian, Nonde pergi keluar dari kamar. Dia pergi ke ruang tamu, dan satu temannya datang ingin berbincang. Nonde, kamu baik-baik saja? Iya, ada apa? Kapan kita dapat jatah? Kalian aja ya. Aku gak mau lagi. Kenapa? Aku selalu dihantui. Dan aku gak mau menantuku menghantui aku. Aku juga selalu dihantui. Tapi aku tak menghiraukan. Biar saja. Semua itu hanya ilusi. Tak perlu kamu memikirkannya. Nonde hanya terdiam. Apa kamu lupa, Nonde? Nonde melirik ke arah tetangga sekaligus keluarganya itu. Laki-laki telah membuang nenek moyang kita ke pulau ini. Dan dia cuma menjadikan nenek moyang kita sebagai. Nonde menghentikan pembicaraan tetangganya. Cukup, Kendi, cukup. Dengar, Nonde. Jika kau tidak mau, akan kulaporkan kepada ibu dan para wanita lainnya. Setelah wanita itu mengancam Nonde, dia pun bergegas pergi pulang. Nina pun pulang bersama suaminya. Assalamualaikum, Bu. Nonde hanya tersenyum sinis. Bu, kita ke kamar dulu ya. Iya. Sesampainya di kamar, Mas, ini jadi kapan kita berangkat? Besok subuh ya. Iya Mas, aku beres-beres barang dulu ya. Pakainya 3 aja ya, biar ibu gak curiga kalau
kalau melihat kita. Iya, Mas. Keesokan paginya, semuanya pun sudah dipersiapkan. Tommy pun membangunkan istrinya yang masih terlelap. Dek, bangun dek. Udah subuh ya, Mas. Iya, ayo kita pergi. Mereka pun pergi dengan cara mengendap-endap. Singkatnya, akhirnya Nonde tidak bangun dan mereka bisa sampai ke perahu dengan aman. Tommy pun mengayun perahu, tapi ternyata Nonde sudah ada di belakang mereka. Mau kemana kalian? Ibu, mau kemana? Mau jalan-jalan, Bu. Mau nikmatin pemandangan laut di waktu subuh. Kamu gak bohong kan? Enggak lah, Bu. Ibu mau ikut? Enggak. Ibu di sini saja. Matahari mulai perlahan terbit. Mereka pun bergegas untuk pulang. Alhamdulillah udah sampai. Kita langsung masuk ke kamar ya, Bu. Iya. Mas, gimana ini, Mas? Kok tiba-tiba ibu bisa ada di belakang kita sih? Aku jadi bingung, Mas. Besok kita coba lagi ya. Semoga saja berhasil. Ya sudah. Tommy dan Nina sedang bersantai-santai di depan rumah, menikmati indahnya bunga-bunga yang ditanam oleh Nonde. Tiba-tiba Tommy melihat seorang perempuan yang melintas dan pergi menuju belakang rumah Nonde. Perut Nina terasa mules. Mas, aku ke kamar mandi dulu ya. Iya, jangan lama-lama ya. Kita masih ada rencana. Tiba-tiba Kendi datang dan berkata, Tommy, mertuamu, kenapa sama ibu? Dia dalam keadaan bahaya. Kendi berbohong. Kendi pun menarik Tommy menuju belakang rumah Nonde. Tak lama kemudian, datanglah seorang dari belakang, lalu memukul Tommy hingga pingsan. Dan bruk, Tommy pun langsung terjatuh. Tangan Tommy pun diikat, kakinya diikat dan mulutnya pun ditutup. Tiba-tiba puluhan wanita datang berbondong-bondong, dari yang gadis sampai yang sudah tua. Tommy pun tersadar. Mereka pun bergantian memperkosa Tommy. Dan tibalah giliran Nonde. Ayo Nonde, cepat. Tapi ayo Nonde, kalau tidak kau akan mati. Nonde pun berkata kepada Tommy, Maaf Tom. Muka Tommy seperti terlihat marah. Tommy tak henti-hentinya beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah, maafkanlah hambamu yang lalai ini. Tommy meneteskan air mata. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Tommy dengan kondisi yang sudah terikat semua. Setelah semuanya selesai, kemudian Tommy diseret lalu digantung ke atas pohon. Kakinya di atas dan kepalanya berada di bawah api yang dinyalakan. Tiba-tiba Nina pun datang. Ibu! Teriak Nina. Nina! Nonde sontak saja kaget melihat kedatangan Nina yang secara tiba-tiba. Mas! Lepasin Mas Tommy, Bu! Lepaskan! Teriak Nina. Nina meronta-ronta. Dengar Bu, aku gak bakal sudi punya orang tua seperti ibu kalau ibu gak turunin Mas Tommy. Nina teriak sejadi-jadinya. Tapi dia itu laki-laki Nina. Dan laki-laki telah mencampakkan kita, ucap Nonde.
Satu laki-laki yang berbuat keji bukan berarti semuanya ibu giniin. Ibu giniin Mas Tommy, sama saja ibu nyakitin Nina. Lebih baik ibu bunuh aku. Bunuh, Bu. Bunuh aku saja. Nina menangis jadi-jadinya. Nonde pun terdiam, tak tega melihat putri kesayangannya pun seperti ini. Nina maju menuju kobaran api. "Nina, jangan!" teriak Nonde. Nonde pun cepat-cepat menarik tangan Nina. Hampir saja anaknya mati terbakar. Untung saja tangan Nonde cepat meraihnya. "Nina, ibu mohon jangan seperti ini. Aku gak bisa hidup tanpa Mas Tommy, Bu." "Nina, tolong dengerin ibu." Tangisan Nina semakin menjadi-jadi dan kencang. Sedangkan Tommy yang tergelantung di atas pohon dengan wajah yang sudah mengerikan. Tangannya sudah terbakar. Tali yang mengikat kakinya kini terputus. Dan Tommy pun terjatuh ke dalam api yang begitu besar. Tangisan Nina sudah tak bisa dikendalikan. Sedangkan dia ditahan oleh beberapa wanita agar tidak pergi ke arah api itu. Nina pun jatuh dan tak sadarkan diri. Dan ketika ia sudah bangun, ia sudah berada di atas ranjang. Dan Tommy membawakan makanan untuk istrinya. "Mas?" "Alhamdulillah adik udah bangun." Nina pun sontak memeluk Tommy. Pelukannya begitu erat diiringi tangisan. "Adik kenapa?" Nina meneteskan air matanya. Aku bermimpi mereka membunuh Mas Tommy." "Mereka?" "Iya." Nina pun melepaskan pelukannya dan memperbaiki posisi duduknya. "Wanita, ibu, Bikendi, dan yang lain-lain, mereka membakar Mas Tommy dan memperkosanya." Tommy kaget tak kepalang. "Apa?" "Aku semakin takut tinggal di sini, Mas. Aku mau cepat-cepat pergi." "Iya, kita akan secepatnya pergi dari sini." Singkatnya, setelah semuanya direncanakan, subuh pun tiba. Mereka pergi mengendap-endap keluar tanpa suara. Ketika sudah sampai di depan rumah, tiba-tiba saja Nonde berteriak minta tolong. "Tolong! Tolong! Tolong aku!" Ibu? Itu suara ibu kan, Mas?" Mereka akhirnya pun mencari sumber suara. Mereka pergi ke arah belakang rumah. Dan ternyata Nonde ada di dalam lubang. Dan di lubang itu terdapat banyak sekali bangkai manusia dan juga belatung. Nina kaget melihat ibunya. "Ibu!" teriak Nina. "Mas, itu ibu, Mas. Itu ibu." Nina mulai menangis sejadi-jadinya. "Nina, tolong ibu, Nina!" teriak Nonde. Tommy pun membantu ibunya. Dan akhirnya Nonde pun diselamatkan. Nina mengajak mereka untuk pulang ke rumah. Nonde pun menyesal dengan semua yang pernah dia lakukan. Dan akhirnya, mau tak mau, Nonde menceritakan semuanya kepada Nina dan Tommy. Semuanya diceritakan dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Apa? Kenapa semua ini bisa terjadi? Sebenarnya ada apa tentang semua ini, Bu? Nina harus tahu, Bu. Nina harus tahu. Tolong, Bu, ceritakan semuanya, Bu. Nina mohon, Bu. Untuk yang kali ini, Bu, tolong ikuti kata Nina, Bu.
Ibunya pun terdiam. Kemudian ia menarik nafas dalam-dalam dan mulai menceritakan semuanya. Sebenarnya neneknya ibu bernama Nore. Semasa nenek Nore kecil, dia dibawa oleh pamannya ke pulau ini. Nenek Nore dinodai oleh pamannya dan ditinggal di pulau ini seorang diri. Pamannya datang hanya untuk memperkosa. Ia hanya datang untuk meruda paksa Nore. Ketika sudah selesai, dia pergi begitu saja. Nenek Nore dipaksa. Tangan dan kakinya diikat sehingga ia tidak bisa berontak. Di situ Nonde menceritakan sambil menangis terseduh-seduh. Ketika Nenek Nore masuk usia remaja, tiba-tiba dia hamil. Pamannya tetap meninggalkan Nenek Nore, tapi tangan dan kakinya gak diikat. Ketika anaknya keluar, pamannya pun datang dan memperkosa Nenek Nore. Karena Nenek Nore gak tahan lagi, bencinya pun sudah meluap. Akhirnya Nenek Nore pura-pura baik sama pamannya. Dan akhirnya rencana Nenek Nore pun berhasil. Nenek Nore menusuk perut pamannya hingga tak bernyawa. Ia menusuknya membabi buta. Dan saking dendamnya Nenek Nore membakar pamannya di dalam lubang yang sudah disediakan. Dan anaknya Nenek Nore adalah Noni. Dan Noni itu adalah mamanya ibu. Nenek menceritakan itu semua kepada ibu. Dan mamanya ibu, mama sangat marah. Ia tak terima. Dan dia berjanji akan membunuh semua lelaki yang masuk ke pulau ini. Maka dari itu, ibu juga marah besar. Ibu dan semua saudari ibu akan membunuh semua laki-laki yang datang ke pulau ini. Dulu, ada laki-laki yang datang ke pulau ini. Mama dan semua anaknya memperkosa laki-laki itu. Setelah selesai, kami menyeretnya lalu membakarnya. Ada juga yang kami tusuk lalu bakar. Ada juga yang kami seret. Kami masukkan ke dalam lubang lalu dibakar. Dan ada juga yang kami gantung di atas pohon lalu kami bakar. Ketika salah satu anaknya Mama melahirkan seorang anak laki-laki, mereka langsung membunuhnya. Dan ibu juga pernah membunuh adik kamu. Ketika kamu pergi, ibu mencangkul tubuhnya hingga dagingnya terpisah-pisah. Darahnya bercucuran dan Ibu membuangnya ke dalam lubang, lalu membakarnya hingga mati mengenaskan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ucap Tommy beristighfar dengan dada yang naik turun bergemuruh, dengar semua kenyataan dari mertuanya itu. Hingga sekarang mereka semua menghantam ibu. Ibu memang sangat bersalah, nak. Ibu bersalah. Kalau mau bunuh ibu saja. Ibu sudah pasrah. Ini memang hukuman yang pantas untuk ibu. Tapi gak gini juga kan, Bu?
Masa iya ibu bunuh darah daging ibu sendiri? Ibu menyesal. Ibu sangat menyesal. Kamu juga pernah punya kakak perempuan. Ketika dia sudah memasuki usia remaja, ibu menyuruh dia untuk melakukan perkosa laki-laki dan membunuhnya. Tapi dia gak mau. Dan mama sangat marah kepada kakak kamu. Dan akhirnya mama dan nenek membunuh kakakmu itu. Ibu gak bisa berbuat apa-apa. Karena saat itu ibu sedang hamil. Ibu sedang mengandung kamu. Dan ketika kamu sudah besar, ibu takut menceritakan ini. Ibu takut menceritakan semuanya kepadamu. Ibu takut kamu akan menolak dan membantah. Dan ibu takut kamu akan dibunuh sama mereka. Setelah mendengar semua ceritanya, Nonde, Nina dan Tommy pun menangis. Nina hanya bisa menangis sesenggukan sambil sesekali menahan nafasnya yang terasa sesak. Nina pun mencoba merelakan semua yang telah terjadi. Dan ia pun bersedia untuk memaafkan ibu, karena baginya itu semua sudah terjadi di masa lampau. Dan Nina tidak berhak untuk membalas dendam atas apa semua yang pernah ibunya lakukan. Begitupun dengan Tommy. Ia bersedia untuk memaafkan ibu mertuanya itu dan berharap ibunya akan menjadi lebih baik ke depannya. Ternyata selama ini semua yang dialami oleh Tommy ternyata benar terjadi apa adanya dengan ulah ibu mertuanya sendiri. Ternyata di balik itu menyimpan sebuah misteri yang sangat mengerikan, dan kenyataannya itu pernah terjadi. Akhirnya di situ Tommy memutuskan untuk mengajak ibu Nina ke kota agar menjalani hidup yang lebih baik bersamanya. Kalau begitu, kita pergi aja dari pulau ini, Bu. Kita jalani kehidupan baru di kota. Ayo, Bu. Tommy mengajak Nonde dan Nina untuk pergi ke kota dan meninggalkan pulau itu. Tommy pun mengajak Nina dan Nonde untuk bertaubat dan lebih mengenal Allah. Singkatnya, beberapa tahun kemudian, mereka pun akhirnya hidup bahagia. Dan sekarang, ibu Nina kini sudah tampak seperti mengenal Allah, dan ia mulai menekuni belajar agama. Begitupun juga dengan Nina, yang sekarang ini Nina sudah dikaruniai anak laki-laki dan satu anak perempuan. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmah cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.